susah kayaknya Ustaz, ya Allah, nanti masuk kategori munafik kan? Ya, takut kan? Bu, kalau dibandingkan syariat umat Rasulullah dibandingkan dengan umat sebelum Rasulullah, mana yang lebih berat? Yakin? Kalau ditanya tahu apa? Nggak tahu juga. Hah? Pertama sholat. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, dalam derajat yang sahih, ini banyak yang mengatakan tidak sahih, enggak, secara sanad dan matan dikatakan ini derajat hadis yang sahih. Bagaimana peristiwa Isra dan Mi'raj? Rasul melakukan perjalanan dari Mekah ke Palestina, kemudian naik ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Ketika turun, saya akan jelaskan di sini yang panjang. Ketika turun di langit keenam, berjumpa dengan Nabi Musa. Kata Nabi Musa, apa ya Rasulullah? Apa yang diwajibkan Tuhanmu Allah kepadamu dan umat? Dia mengatakan, wahai Musa, diwajibkan sholat 50 kali dalam satu hari satu malam. Apa kata Nabi Musa alaihissalam? Kata Nabi Musa, Muhammad, laqad jarrabtu jarban li bani Israil. Ya Rasulullah, aku sudah coba kepada Bani Israil, orang Yahudi. Agama Yahudi berarti menunjukkan berapa sholatnya? 50 kali. Karena kata Nabi Musa, laqad jarrabtu jarban li bani Israil. Ya Muhammad, aku sudah coba yang 50 kali itu dalam satu hari satu malam, sudah ku coba kepada Bani Israil, orang Yahudi, agama Yahudi, tidak sanggup, mereka nggak mau. Ogah-ogahan. Menunjukkan kita yang 5 dibandingkan dengan Bani Israil 50, kita cukup ringan. Bukan nggak dicoba itu, bukan nggak dicoba kepada manusia sudah, tapi nggak sanggup. Nggak sanggup. Lihat, dikatakan dalam Al-Quran, Maryam, siapa Maryam? Ibunya Nabi Isa. Dikatakan waqanuti, bahwasanya Maryam adalah wanita termulia, salah satunya di muka bumi ini. Kan? Rasulullah itu kan orang Islam, Ustaz. Kenapa dia menjelaskan dalam Al-Quran bahwasanya Maryam wanita termulia? Menunjukkan itu wahyu. Kalau seandainya produk Nabi Muhammad, maka dia mengatakan ibunya, istri-istrinya, anak-anaknya kan. Dia mengatakan wanita termulia salah satunya, selain Khadijah juga adalah Maryam. Kenapa Maryam menjadi wanita termulia? Mungkin pertemuan kapan kita membahas bagaimana Maryam menjadi wanita termulia. Salah satunya dikatakan waqanuti, adalah banyak bersujud, melakukan sholat. Karena banyaknya sholat. Juga dikatakan Rasulullah itu senantiasa banyak sholat, kalau malam itu banyak sholat, sampai dikatakan kakinya bengkak kan. Rasulullah banyak riwayat dikatakan kakinya bengkak. Kalau kita, ya Allah, Ibu, Ustaz, kalau kami bangun tidur matanya yang bengkak ya kan? Bukan kakinya kan? Selamat tidur kan, Bu? Allah. Maka dikatakan Maryam itu banyak waqanuti, banyak berdiri untuk melakukan sholat. Itu Maryam. Maka kita yang cuma lima waktu sedikit, itu sholat. Kemudian kata Rasulullah, yang kedua apa? Puasa. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kamu itu diwajibkan puasa, orang-orang umat Nabi Muhammad diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Siapa mereka? Semuanya. Salah satu contoh dikatakan Maryam juga dalam Al-Quran. Maryam mengatakan, inni nazartu lirrahmani shauma. Ya Allah, aku bernazar untuk melakukan ibadah shaum, puasa. Maryam nazar melakukan ibadah puasa. Berarti Maryam ada syariat namanya puasa. Jadi Maryam melakukan ibadah puasa. Orang Nasrani, Maryam dan anaknya Isa yang diturunkan agama samawi adalah agama Nasrani atau Kristen kita bilang sekarang,
Nasrani, apakah diwajibkan berpuasa? Wajib. Kan berapa? 50 hari dalam satu tahun. Dan itu selama 24 jam. Sehingga orang Nasrani pada saat itu mengatakan, kami tidak sanggup ya Rabb. Kami tidak sanggup. Kapan kami mau datang istri kami? Kalau 24 jam tiba gitu buka, puasa lagi. Ya kan? Kalau kita kan cuma berapa? 12 kita anggap di Indonesia kan 12 jam. Dibandingkan orang Nasrani berapa? 24 jam. Tahan? Tahan? Nggak tahan kan? Dibandingkan umat Nasrani. Sehingga kemudian Nasrani merubah menjadi berapa? Ya Allah, kami rubah jadi 40. Jadi 40 nggak apa-apa, 40 kami lakukan. Maka mereka merubah agamanya. Salah satu selain agama, keyakinan juga mereka merubah ibadah. Itu Nasrani nggak sama. Kita alhamdulillah cuma 30 atau 12. Itu Nasrani. Dikatakan ada namanya syariat Nabi Daud. Puasa Daud itu wajib bagi umat Daud, itu wajib. Berapa puasanya dalam satu tahun? Kalau satu tahun 365 hari, kelang-kelang satu hari berarti 170 hari kan? Sanggup? Ada ibu-ibu datang ke saya, Ustaz, saya kalau anak saya sembuh mau nazar puasa Daud seumur hidup Ustaz. Ibu yakin? Yakin Ustaz, mudah-mudahan anak saya sembuh. Gitu sembuh, baru seminggu Ustaz nggak sanggup. Seminggu nggak sanggup Ustaz. Gimana cara membatalkan ya Ustaz? Ya kan? Berarti kan menunjukkan berat syariat Nabi Daud, berat kalau dipraktekkan di umat Islam. Ya Allah, ibu-ibu Aisyah mungkin nggak sanggup. Karena 170-an hari ibu dalam satu tahun, kita cuma 29 hari, pahalanya melebihi di antara mereka semua. Itu syariat orang Islam. Itu pun dikatakan, ditanya, ada yang tidak melakukan puasa orang Islam? Ada. Itu puasa. Zakat ini. Syariat yang ketiga dikatakan zakat. Di dalam surga, berdasarkan hadis yang sahih dikatakan surga itu ada pintu-pintunya. Ada pintu yang disiapkan untuk bab Rayyan, pintu yang dimasuki bagi orang-orang yang melakukan ibadah puasa. Ada pintu sedekah bagi orang-orang yang membayar zakatnya. Sedekah itu bahasa syar'i dikatakan zakat juga sedekah. Ya kan, ada sedekah wajib namanya zakat fitrah atau zakat harta. Dikatakan disiapkan pintunya bagi orang siapa yang mengeluarkan zakat fitrah. Berapa zakat fitrah itu? 2,5. Berapa dirupiahkan? 25.000. Kita katakan 25.000. Nyari uangnya berapa lama? 1 tahun. Bayarnya berapa? 25.000. Besar? Itu pun bagi orang yang mengeluarkan, kata Rasulullah, disiapkan pintu di situ di surga bagi orang-orang yang membayar zakat. Berapa setahun? 25.000. Ya Allah, 25.000 saja. Itu pun dikatakan banyak dari kaum muslim yang tidak mau membayar. Yang ringan, yang kecil, yang 365 hari mencari uang, kemudian setahun sekali disuruh bayar cuma 25.000. Pajak tanah kita aja lebih kan? Dalam setahun ini cuma 25.000 disiapkan pintu surga. Maka dikatakan itu pun dikatakan kita tidak mau untuk melakukan ibadah. Mudah-mudahan berapa? Masih belum? Masih lama kan? Alhamdulillah. Maka dikatakan itu pun dikatakan banyak orang yang tidak mau mengambil kunci surga. Jadi tidak ada kata ansia dengan keluarganya itu dari orang-orang yang meninggalkan sholat. Amin. Ya Bu ya. Karena sholat dikatakan, kata para ulama, sholat itu ala manzilatur ra'si minal jasad. Bahwasanya dikatakan itu aja pada nanti itu. Enggak, saya mau jewer yang nanti. Dikatakan Ibu, sholat itu kata para ulama ala manzilatir ra'si minal jasad. Ibu, apabila ada darah daging kita, keluarga kita, suami kita, tetangga kita
sanak famili kita tidak sholat, maka hati-hatilah. Karena ini kunci surga. Kenapa? Karena kata para ulama, sholat itu ala manzilatir roksi minal jasad. Posisinya itu persis dengan kepala pada anggota tubuh. Ibu, kalau ada ibu Asia di sini, telinganya putus, boleh ikut duduk di sini? Boleh. Tanpa tangan boleh ikut? Boleh. Kalau Allah ada ibu Asia duduk di sini tanpa kepala, bayangkan Bu, ada satu dia nanya, Ustaz, kita lihat dari kepalanya, kita larikan Bu, ya kan? Maka tidak dikatakan manusia, kata para ulama, apabila manusia tanpa kepala. Begitu juga dikatakan tidak Islam apabila dia tidak melakukan sholat. Itu kata para ulama, itu sepakat. Kemudian kata Allah, gimana Ustaz? Kata Allah, fa in tabu wa aqamus shalah wa atuz zakah fa ikhwanukum fiddin. Kata Allah Subhanahu wa taala, seandainya mereka bertaubat dari kesyirikannya, melakukan kesyirikan, berikan sesembahan, datang ke dukun, dikatakan seandainya masih meyakini seperti itu dan mereka taubat, seandainya taubat, wa aqamus shalah, dan mendirikan salat dan membayar zakat, maka kata Allah, fa ikhwanukum fiddin, maka dia saudara seagama. Kita khawatir orang yang tidak sholat jatuhnya kepada tidak saudara seagama. Ini berbahaya. Kita nggak berbicara dia keluar dari Islam atau bukan, biarpun ini khilaf di kalangan para ulama, tapi berbahaya bagi kita orang yang meninggalkan sholat wajib. Kemudian dikatakan, kata Rasulullah, al-ahdul ladzi bainana wa baina haula'i as-shalah, yang membedakan antara Islam dengan enggak Islam adalah sholat. Ya, terakhir saya tutup dengan cerita. Ya kan? Saya tutup dengan cerita. Setelah ini kalau ada waktu tanya jawab silakan. Yang bisa saya jawab, yang enggak bisa banyak ustaz dan saya juga membantu jawab. Ya kan? Setelah wafatnya Rasulullah, kemudian menjadi khalifah siapa? Abu Bakar Siddiq. Setelahnya adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah di Madinah, dia berjalan-jalan di kota Madinah, mendapatkan satu anak muda yang namanya adalah Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Namanya siapa? Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Abu Lu'lu'ah al-Majusi ini tukang besi, tukang buat parang, pisau, pedang, keris dan sebagainya. Kalau zaman dulu masih ada kan? Sekarang nggak pernah lihat lagi tukang besi, ya kan? Maka kemudian kata Umar bin Khattab, ada namanya firasat atau farosah, dan ini boleh. Ini bukan suzon, bukan buruk sangka, tapi dikatakan farosatul mukmin, firasat seorang yang beriman. Ketika dia melihat Abu Lu'lu'ah, dia mengatakan, hatiku nggak enak dengan anak ini. Dia mengatakan, Bu, kadang-kadang kan kita lihat kok ini ada orang mondar-mandir depan rumah kan? Ini kita bilang ini kayaknya maling lah, ya kan? Ya kan Bu? Itu bukan suzon, itu namanya firasat. Ini kok mondar-mandir ya di dapur ya, dari tadi ke dapur, ke depan, ke belakang. Ini kayaknya punya tujuan yang nggak enak ya. Itu namanya firasat ya, bukan suzon. Itu namanya firasat. Sama Amirul Mukminin Umar mengatakan, kayaknya aku nggak enak lihat anak muda ini, Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Maka ketika jumpa Umar, anak muda ini mengatakan apa? Wahai Amirul Mukminin Umar, aku lagi buat hadiah untuk yang aku siapkan selama 2 bulan lamanya. Nanti setelah 2 bulan, berita ini akan terdengar dari belahan masyrik ke maghrib, dari belahan timur ke barat. Seluruh dunia akan tahu berita. Hadiah yang disiapkan. Ternyata dikatakan apa? Dia buat khanzuron. Khanzuron itu pisau bermata 2 tajamnya, atas dengan bawah. Dia buat pisau. Kemudian direndam dengan racun selama 2 bulan lamanya. Racun ini sangat mematikan. Setelah 2 bulan sudah direndam pisaunya, inilah peristiwa meninggalnya Umar bin Khattab. Ya Bu ya. Setelah direndam, waktu sholat subuh, dikatakan di mana dia mencari? Ke masjid. Biasanya khalifah, Rasulullah, pemimpin senantiasa sholatnya di mana? Di masjid. Kalau kita enggak, mana pemimpin? Enggak tahu sholatnya di mana. Ya kan? Enggak tahu jauh kita ya. Di mana sholatnya?
ya kan? Dan dia menjadi imam sholat, imam khalifah dan imam sholat. Maka pada saat itu masuklah Abu Lu'lu'ah al-Majusi di rakaat yang kedua. Kenapa rakaat yang kedua? Karena kemungkinan kaum muslimin masuknya yang ketinggalan sudah nggak ada. Kalau rakaat pertama mungkin masih banyak orang Islam masih ketinggalan sholat yang masih masuk. Maka pada saat itu rakaat yang kedua dia datang menusuki seluruh kaum muslimin yang menghalangi jalan. Maka dikatakan dalam riwayat ada 13 kaum muslimin sahabat Rasulullah yang ditusuk. Sampailah ke tempat imam. Siapa imamnya? Khalifah, presidennya imam. Kalau kita bilang sekarang masih sekarang. Sehingga kemudian Amirul Mukminin ditusuk, Umar bin Khattab ditusuk sebanyak 7 tusukan. Satu dikatakan adalah fi unuqihi, di mana? Di leher. Fi batni, di perutnya. Tahta surrati, di bawah pusarnya, dikatakan. Yang menangkap ketika dia jatuh dalam sakaratul maut yang bersimpah dengan darah, anaknya di belakang. Siapa? Abdullah bin Umar. Yang menangkap anaknya. Kita mana anak, mana bapak. Bapak nyuruh anak ke masjid, bapaknya masih nongkrong, masih di rumah, nggak sholat ke masjid. Ini Umar yang diasuh Rasulullah, hidupnya bersama dengan Rasulullah, anaknya juga di masjid. Yang menangkap anaknya. Sehingga kata anaknya mengatakan, ku ambil imamah yang ditutupkan kepala, imamah sorban, ku tutupkan sampai masuk. Kenapa? Karena lebarnya koyakan pisau Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Sehingga dalam keadaan pingsan, sakaratul maut dibawa ke rumah. Sehingga seluruh wanita menangis, takut, khawatir Umar bin Khattab meninggal. Para sahabat bersedih, dalam dirundung duka dikatakan. Sehingga kemudian para sahabat mengatakan, wahai Abdullah, bagaimana membangunkan, menyadarkan bapakmu? Katanya, wahai paman, coba tolong bisikkan di telinganya, as-shalah ya Amirul Mukminin, as-shalah. Maka dibisikkan pada saat itu, wahai Amirul Mukminin, sekarang masuk waktu sholat. Pada saat itu siuman. Takut ibu didengarkan di telinga orang yang beriman tentang sholat, dia siuman. Kalau kita, kalau bisa sakit pun gak usah sholat ya. Kalau yang sadar pun gak bisa pura-pura pingsan, ya kan? Dikatakan siuman. Sehingga kemudian orang yang sakaratul maut, ada yang pernah menyaksikan saudara kita sakaratul maut? Ada? Dia akan berbicara sesuatu hal yang terpenting dalam hidupnya. Apa ada orang sakaratul maut, ya Allah, Pak, tadi gorengan pisangnya belum diangkat, ada? Jemuran belum diangkat, ada? Gak ada. Dia berbicara, anakku sini nanti kalau bagi warisan jangan berkelahi. Ya Allah, anakku nanti jangan lupa beribadah kepada Allah, kan gitu. Enggak ada, ya Allah, jemuran tadi belum dijemur, nak. Sendalku ya Allah di mana tadi? Enggak. Orang yang sakaratul maut sudah memisahkan diri. Begitu juga dengan Amirul Mukminin yang di bawah tarbiyah pendidikan Rasulullah. Bagaimana sakaratul maut dia berbicara satu hal yang penting. Apakah dia bertanya, mana istriku? Mana anakku? Hartaku nanti jangan dibagi warisan, jangan berkelahi. Enggak. Yang keluar bagi orang sakaratul maut seperti Amirul Mukminin, dia mengatakan, asallan nas, apakah kaum muslimin tadi yang aku menjadi imamnya sudah melakukan sholat subuh? Dia peduli. Kenapa? Karena dia akan ditanya, anggota rakyatnya sudah melakukan sholat atau belum? Sudah atau belum? Karena itu kata Rasulullah, setiap kita ini pemimpin dan pemimpin akan ditanya. Ditanya apa? Rakyatnya sudah sholat atau belum? Karena tanggung jawabnya bukan mana istriku. Tapi dia mengatakan, asallan nas, apakah manusia tadi sudah selesai sholat subuhnya? Kata anaknya mengatakan, wahai Amirul Mukminin, wahai bapakku, sudah kami sudah selesai sholat. Ada ketetapan. Ketika yang dipimpin sudah melakukan kewajiban kepada Allah. Kemudian yang kedua, setelah itu mengatakan, wahai anakku, ambilkan air. Biasanya orang keluar darah, hauskan dahaga, diambilkanlah oleh Abdullah anaknya air minum. Kata Umar bin Khattab, saya bukan mau minum. Perkara makan minum dunia itu belakang. Tapi dia mengatakan apa? Saya mau berbudi. Kewajiban belum kepada Allah.
Orang yang bersimpah darah sakaratul maut, ya Allah, baru diimpus saja kita katakan Allah, aku nggak bisa sholat, baru diimpus saja, ya kan Bu? Ini sudah sakaratul maut, dikatakan bersimpah dengan darah, orang sudah menangis semua, dia masih peduli, kan nggak ada salahnya dia minum sedikit untuk menambah tenaga, kemudian berwudu, nggak ada salahnya. Tapi ini perkara dunia belakangan. Dia mengatakan saya mau sholat, menjalankan kewajibanku kepada Allah. Maka kemudian setelah sholat tenang, kemudian pertanyaan yang ketiga, waman yaqtuluni, siapa yang mengalirkan darahku, yang menusuk aku? Maka dikatakan yang mengalirkan darahmu wahai Amirul Mukminin Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Yang kapan? 2 bulan yang lalu yang dia jumpa, firasatnya nggak enak jumpanya. Maka apa kata Amirul Mukminin ketika yang di telinganya dikatakan adalah Abu Lu'lu'ah? Dia mengatakan alhamdulillah laisa min muqimas shalah. Alhamdulillah yang mengalirkan darah bukan orang yang menegakkan sholat. Jadi bohong, dusta. Kalau ada orang yang sholat dibolehkan membunuh. Orang Islam membunuh sana bohong. Itu ajaran Islam. Karena kata Amirul Mukminin, alhamdulillah laisa min muqimas shalah. Alhamdulillah yang mengalirkan darahku, yang menusuk aku, yang membunuh aku itu bukan orang Islam, bukan orang yang menegakkan sholat. Kalau kita mungkin pertanyaan itu udah ditangkap nggak yang dulu kan? Pertanyaan pertama kan? Itu pun pingin, kok bisa masuk penjara? Kok bisa dia dibunuh kan? Ini bukan dia mengatakan alhamdulillah laisa min muqimas shalah, bukan dari orang-orang yang menegakkan sholat, bukan orang Islam. Jadi Ibu, ini gerakan kita harus memberantas, selain buta aksara Al-Quran juga harus memberantas banyaknya orang yang meninggalkan sholat. Kita tidak berbicara di luar pulau, bukan. Kita bukan berbicara di lain desa, bukan. Dan mereka yang meninggalkan sholat darah dari itu. Sementara Ibu, Nabi Ibrahim dikatakan mengatakan ya Allah, jadikanlah aku wa min dzurriyyati min muqimas shalah. Nabi Ibrahim senantiasa berdoa, ya Allah, jadikanlah aku, keturunanku tidak mensekutukan Allah dan dari orang-orang yang menegakkan sholat. Ibrahim, Nabi Ibrahim melakukan sholat dan dia berharap anak dan cucunya dari orang yang menegakkan sholat. Ada punya anak, punya. Ibrahim pada saat itu nggak punya anak, tapi doanya senantiasa mengatakan, ya Allah, jadikanlah aku dan keturunanku dari orang-orang yang tidak mensekutukan Allah dan dari muqimas shalah, dan dari orang-orang yang menegakkan sholat. Ditanya punya anak enggak? Belum ada anaknya, tapi dia doanya untuk ke depan. Jadi ibu-ibu Aisyah Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dari sekarang itu persiapkan diri kita. Jangan sibuk, dikatakan perangkap, kata Ibnu Qayyim, ada perangkap setan, ya kan? Ada perangkap setan yang senantiasa setan menyebarkannya. Salah satunya dikatakan adalah ada 6. Satu, pertama, setan itu biasa menawarkan kesyirikan kepada kita agar kita terjerumus kepada kesyirikan. Ada selain itu dikatakan adanya kesyirikan, dosa besar, adanya bid'ah, ya kan? Kemudian ada dosa kecil, kemudian perkara sunnah wajib dibenturkan dengan sunnah, ya Bu ya. Kemudian dikatakan ada juga disibukkan dengan perkara mubah. Sibuk setiap hari, huntingnya adalah baju baru aja, ya kan? Udah semakin 10 akhir terakhir, yang itu adalah yang para ulama secara mayoritas mengatakan di situ Lailatul Qadar. Kita malah sibuk buat ini. Siapkan dari sekarang, dari sekarang. Ya, jangan sibuk. Maka yang biasanya khatam Al-Qurannya sekali, yang khatamnya Al-Quran sekali, sekarang ditambah, karena anggaplah bahwasanya Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita, ya Bu ya. Mudah-mudahan itu bermanfaat bagi kita, mudah-mudahan kita bisa bermuhasabah diri. Dan yang akhirnya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, aksiru min dzikri hadhihi ladah, memperbanyaklah akan kematian kita, ya Bu ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita. Dan mudah-mudahan Ibu, ya kan, dikatakan kata Allah Subhanahu wa taala itu orang-orang yang berpuasa endingnya apa? Agar menjadi bertakwa kan? Sudah berapa kali emangnya puasa yang lewat di kita? Ada yang 30 kali kalau umurnya 30 kan?
Ada yang 70, ada di sini 70 usianya? Ada? 80, berarti udah 80 kali. Ibu, kalau setiap tahun, setiap puasa kita tingkatkan 10% ketakwaannya, 10% saja. 10 kali sudah 100%. Sudah 100%. Tapi banyak penjara isinya orang Islam. Pembunuhan, narkoba, siapa yang melakukan? Orang Islam. Berarti pertanyaan, setiap puasa meningkatkan ketakwaan atau enggak? Belum tahu. Ya Bu ya, mudah-mudahan kita bisa introspeksi diri. Mudah-mudahan tahun ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kemudian kita disampaikan kepada puasa dan ibadah puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibanyakan seluruh amal ibadah. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.